Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fauzan, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Pramuka. Dengan ini akan mempresentasikan terkait penelitian yang saya lakukan yang mengangkat dengan judul hubungan self-forgiveness dengan resiliensi pada remaja penyintas bencana alam di Banten. Nah, bencana alam menurut Musda dan kawan-kawan 2014 dalam Pahlevian Nur 2021 menyatakan bahwa bencana alam merupakan fenomena alam yang tidak akan seorang pun mengetahui dan maupun memperkirakan kapan akan terjadinya. Nah, meskipun dengan segala cara pengetahuan yang berusaha membaca akan datangnya bencana alam tersebut, nah bencana alam tersebut ini berbagai macam-macam, yaitu menurut Anthony J. Taylor tahun 1987 dalam Haryana 2020 menyatakan bahwa bencana alam terdiri dari tanah longsor, gempa bumi, erupsi, badai, gunung meletus, banjir, dan tsunami. Nah, pada penelitian ini bahwasanya saya melakukan bencana alam yang ada di Banten. Nah, pada awal tahun sekitar tanggal 14 Januari tahun 2022 terjadinya bencana alam yaitu gempa bumi yang ada di pesisir pantai daerah bagian selatan Pandeglang, Banten, yaitu dengan kekuatan 6,6 skala Richter, di mana menggoncang daerah tersebut yang menghancurkan berbagai macam seperti rumah sekolah, tempat belajar mengaji, dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya bencana alam gempa bumi saja yang ada di Pandeglang, Banten, melainkan di kota Serang sekitar bulan Februari tahun 2022, di mana terjadinya hujan yang lebat yang bisa mengakibatkan bencana banjir bandang, yaitu menenggelamkan 1.500 rumah beserta sekolah-sekolah, ruko, persawahan, dan lain sebagainya. Nah, di mana mengakibatkan dampak pasca bencana ini yaitu terhadap kehilangan harta benda, rumah, sekolah yang untuk berpendidikan, dan juga pariwisata, juga ekonomi. Nah, dampak dari bencana alam ini tidak hanya berimbas kepada ekosistem pendidikan, ekonomi, dan pariwisata saja, melainkan kepada dampak dari bencana alam tersebut menghambat kepada psikologis. Nah, di mana teori menyatakan bahwa korban bencana alam mengalami pasca bencana alam yaitu mengalami masalah psikologis, ya, di mana cemas, trauma, marah, depresi, kesedihan, ketidakberdayaan, stres, dan keputusasaan. Apabila masalah tersebut tidak teratasi, maka menyebabkan dampak yang lebih lanjut seperti post-traumatic disorder, stress disorder, di mana prevalensi PTSD ini pada korban bencana alam pasca bencana alam itu berkisar 4-60%. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan di Serang, di Labuan, di mana di Labuan juga mengalami bencana banjir yang sangat besar dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Pada tahun ini bencana alam banjir di Labuan itu lebih besar, dan juga bencana alam yang lainnya juga pada tahun ini lebih besar. Nah, berdasarkan wawancara yang saya lakukan yaitu terhadap remaja sekitar umur SMP, SMA kelas 1, SMP kelas 1 sampai SMA kelas 1, mereka menyatakan bahwa saya trauma karena pertama kali mendapatkan bencana alam yang sangat besar ini. Dia mengalami trauma dan ketakutan tersendiri untuk pasca bencana alam tersebut. Nah, jika tidak diintervensi lebih lanjut, maka akan lebih mengakibatkan terhadap PTSD itu. Nah, maka dengan cara apa untuk mengintervensinya, yaitu dengan cara memaafkan kepada diri sendiri. Nah, maafkan diri sendiri ini menurut tokoh maka akan menurunkan emosi negatif
Emosi negatifnya itu yaitu adalah trauma, stres, bahkan PTSD. Nah, meyakinkan bahwa memaafkan kepada diri sendiri ini akan menghilangkan emosi negatif tersebut. Nah, remaja yang memiliki memaafkan diri akan mudah dan akan mendapatkan harapan untuk di masa yang akan datang, dan juga bisa mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kelak nanti dia menjadi dewasa gitu. Nah, individu yang memiliki harapan ini termasuk pada individu yang memiliki resiliensi. Nah, adapun tujuan pada penelitian ini yaitu mengetahui hubungan antara pemaafan diri dan resiliensi, di mana dapat mencegah peningkatan emosi negatif seperti stres, depresi, ketakutan, trauma pada remaja pasca bencana alam tersebut yang ada di Banten. Nah, tinjauan pustaka pada ini self forgiveness menurut tokoh Halvinsman dalam Worthington 2013 bahwa pemaafan diri ini merupakan pengalaman penurunannya pikiran negatif, dan peningkatan secara positif perasaan dan perilaku terhadap diri ini sendiri. Jadi pemaafan diri sendiri yang tadi saya sebutkan bahwa bisa menurunkan emosi negatif, bisa menurunkan dampak bencana alam yang mengakibatkan stres, ketakutan, trauma, dan lain sebagainya. Nah, resiliensi ini adalah di mana dalam buku Resiliensi Psikologis, Kaplan dan kawan-kawan pada tahun 1996 menyatakan bahwa resiliensi merupakan kekuatan individu untuk mempertahankan kemampuan dalam menghadapi peristiwa yang membuat stres kepada individu tersebut, dan untuk bertahan dan beradaptasi ketika mengalami peristiwa yang membuatnya stres. Individu akan berusaha untuk menghadapi dan memecahkan masalah atau trauma yang sedang dihadapi dengan cara yang sehat dan produktif. Nah, biasanya orang yang memiliki resiliensi ini dia akan tahan terhadap pasca bencana alam ini, di mana ketika dia nanti juga akan dihadapkan dengan masalah yang lebih serius, dia akan lebih bertahan gitu. Dia akan lebih kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya gitu. Nah, sama seperti self forgiveness juga gitu. Makanya dari itu saya akan melihat nih, apakah ada hubungan yang signifikan di antara kedua variabel ini terhadap remaja yang ada di Banten, penyintas bencana alam yang ada di Banten. Nah, adapun metode penelitian pada penelitian ini yaitu sampelnya itu remaja usia 12 sampai 21 tahun, yaitu penyintas bencana alam, remaja pada penyintas bencana alam di Banten. Teknik sampling yang saya lakukan itu propulsive sampling karena memiliki kriteria terhadap responden. Nah, teknik analisa data itu menggunakan Google Form, menyebar dengan Google Form. Nah, menguji validitas IV dan DV, menguji validitas reliabilitas IV dan DV, selanjutnya menguji korelasi menggunakan SPSS versi 23. Nah, instrumen pada penelitian saya itu menggunakan skala self forgiveness yang dikembangkan oleh Rara Sakti dan Widya Astuti untuk mengukur pemaafan diri. Nah, untuk mengukur resiliensinya menggunakan CDRISC atau Condor-Davidson Resiliency Scale. Nah, dikembangkan oleh Condor dan Davidson pada tahun 2003. Adapun ujian reliabilitas terhadap IV yaitu self forgiveness, IV-nya pemaafan diri, berdasarkan hasil analisa reliabilitas bahwa data pada penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik karena dengan koefisien alpha Cronbach lebih besar daripada 0,68 dengan 0,703 dari 19 item. Nah, terdapat 20 item ini karena salah satunya adalah total. Nah, adapun uji reliabilitas terhadap DV yaitu dependent variable itu resiliensi, berdasarkan hasil analisa reliabilitas pada penelitian ini memiliki data reliabilitas yang baik karena nilai koefisien pada alpha Cronbach itu lebih besar daripada 0,68
itu dengan nilai 0,738 dari 25 item. Pada tabel tersebut 25 item karena salah satunya adalah total. Nah, yang terakhir adalah uji korelasi karena saya menggunakan hubungan yaitu dengan maka menguji dengan uji validitas terhadap IV. Nah, maka uji validitas terhadap IV ini semua item yang terdapat itu valid, tidak ada yang gugur karena di atas 0,2. Nah, menurut tokoh Niswanun disebutkan bahwa ketika nilainya itu lebih besar daripada 0,2 maka bisa dikatakan valid. Sama dengan DV juga, yaitu data item pada kuesioner itu semuanya valid, berjumlah kalau DV itu 25 lebih besar dari 0,2 yang dinyatakan menurut Niswanur itu valid. Nah, adapun uji korelasi karena saya menggunakan hubungan itu berdasarkan perhitungan statistik. Korelasi yang digunakan melihat hubungan self forgiveness dengan resiliensi dengan nilai koefisien R min 0,625 dan level signifikan 0,000 lebih kecil daripada p-value 0,001. Maka menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dari pemaafan diri dengan resiliensi. Hal tersebut juga menunjukkan hipotesa HA diterima dan H0 ditolak. Adapun karena di sininya min 0,625, yaitu arah hubungannya berbalik, di mana semakin tinggi pemaafan diri pada remaja akan semakin rendah resiliensinya pada remaja penyintas bencana alam. Semakin tinggi dia mampu untuk memaafkan dirinya sendiri, maka akan semakin rendah resiliensi yang didapatkan oleh remaja penyintas bencana alam. Nah, yang terakhir, terima kasih. Sekian dan demikian presentasi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Nah, Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.